Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Allah kembali hadirkan kepada kita kesempatan dengan taufiknya, kudrah dan inayahnya, sehingga insya Allah pagi ini kembali kita bisa melanjutkan kegiatan yang diridhai insya Allah oleh Allah ini, yaitu kegiatan tadabbur Al-Quran. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Salawat dan salam kita doakan senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga demikian juga senantiasa dilimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh zuriyah beliau, kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita insya Allah ila yaumiddin. Bapak dan Ibu serta ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, pagi ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan tadabbur Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian menjumpai sekelompok segolongan musuh dari orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, maka kata Allah fasbutu, maka berpegang teguhlah ya, bertahanlah, berteguh hatilah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ayat ini pada waktu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, di mana Allah meminta para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh ya, meneguhkan hatinya di dalam peperangan, tidak tergoda oleh godaan apapun. Dan tentunya ayat ini berlaku sepanjang zaman, sepanjang masa, kepada seluruh umat Islam yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat peperangan memerangi musuh. Makanya kita lihat Bapak dan Ibu, betapa dahsyatnya keimanan orang-orang yang memang sudah yakin betul dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Seperti saudara-saudara kita di Palestina sana ya, kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya kejadian tersebut menimpa kita. Bagaimana sebuah negeri, sebuah kota seperti Gaza yang tergolong sangat besar ya, dengan bangunan-bangunan yang sangat banyak. Tapi sekarang kita lihat hari ini tidak ada satupun bangunan yang boleh dikatakan selamat ya. Pasti semuanya sudah ada yang hancur. Dan yang sangat mengagumkan kita bagaimana mereka teguh hati ya, teguh hati di dalam menghadapi berbagai macam bentuk cobaan yang sedang mereka alami saat ini, dan bagaimana para pejuang-pejuang mereka seperti yang kita lihat dalam beberapa hari yang lalu, meskipun nyawa yang harus mereka korbankan, mereka terus berjuang ya. Seperti yang kita lihat terakhir kemarin, pemimpin Hamas Yahya Sinwar seorang diri menghadapi musuh Israel laknatullah, dan akhirnya dia menemui kesyahidannya. Ya, apa yang menguatkan dia kira-kira Bapak dan Ibu? Dia seharusnya bisa hidup dengan enak di Qatar, di Dubai atau di negara lain yang melindungi dia ya. Tapi dia memilih untuk berjuang menjabung nyawa, ya, mempertahankan agama, mempertahankan kesucian umat Islam dan kesucian tempat-tempat yang diagungkan dalam Islam, yaitu Masjidil Aqsa, memperjuangkan tanah tumpah darah mereka yang dirampok oleh Yahudi laknatullah alaihim. Maka ayat inilah yang menginspirasi mereka ya, di antaranya di samping ayat Al-Qur'an yang lain yang sangat banyak. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu, maka berteguh hatilah. Jangan gentar, jangan patah semangat, karena Allah sudah siapkan surga di balik kematian mereka. Kemudian kata Allah, wazkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah dengan banyak ya. Kemarin sudah kita sampaikan keutamaan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ya, bagaimana Allah dalam perang saja Allah perintahkan kita untuk berzikir, bagaimana dirinya selamat, bagaimana dia fokus untuk membunuh musuh, tapi Allah perintahkan di saat yang seperti tersebut untuk berzikir kepada Allah. Maka apalagi di saat kita
dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, dalam keadaan sedang dipenuhi nikmat, maka sudah barang pasti perintah untuk zikir ini lebih wajib lagi kepada kita. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kemenangan. Kemenangan di dunia dalam peperangan, di dalam menghadapi kehidupan ini dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama nanti kemenangan di akhirat dengan diberikannya kepada kita surga insya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita masuk kepada ayat yang kita tadabburi pada hari ini. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan 46, wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Ya. Sekali lagi, ayat ini tentu konteksnya adalah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan untuk kita semua yang hari ini membacanya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Ikuti perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, ikuti dengan dengan baik, dengan seksama. Dan begitu juga apa yang diperintahkan Rasulullah. Rasulullah perintahkan keluar atau mencegat siapa kemarin? Kalau Rasulullah mengatakan kita tidak jadi Abu Sufyan, kita lanjut berperang dengan orang-orang kafir Quraisy di Badar, maka ikutilah. Intinya adalah kemenangan umat ini, kemenangan agama ini berada pada ketaatan hambanya, ketaatan pengikut Nabi Muhammad kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat lain dikatakan dalam surah An-Nisa, ya. Jadi taatlah kalian kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasulnya. Jangan menyelisihi perintah Allah, jangan menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu pentingnya ilmu, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak sadar apa yang sedang kita lakukan sesungguhnya adalah sesuatu yang telah menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya, kalau dalam hal Allah mungkin kita bisa banyak baca dalam Al-Quran, tapi yang Rasul perintahkan banyak yang kita tidak tahu, yang Rasul larang banyak yang kita tidak tahu. Yang itu terdapat di dalam kumpulan hadis-hadisnya. Nah, dari mana kita tahu? Ya tentu dari belajar, dari mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita tahu, dan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang tentunya perintah Rasulullah ini bukan soal ibadah saja, ya. Banyak hal-hal yang mungkin secara tidak langsung berhubungan dengan ibadah, tapi dia berupa perintah Rasulullah, maka dia tentu sesuatu yang mesti kita ikuti. Dan juga banyak dalam hadis-hadis Rasulullah kita temukan yang berbentuk larangan, yang mungkin tidak berbentuk perintah ibadah secara langsung, atau larangan untuk melakukan suatu kesalahan, perbuatan yang tidak baik secara langsung, namun sesungguhnya itu adalah larangan yang mesti kita ikuti. Ya. Wala tanaza'u. Dan kata Allah, wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling berbantah-bantahan, saling berdebat, ya, saling salah menyalahkan. Wala tanaza'u, saling bertikai, saling berselisih pendapat. Karena yang akan terjadi adalah fatafshalu. Maka kalian akan merasa lemah, kalian akan gagal, akan merasa ketakutan, akan lemah. Maka setelah itu yang terjadi adalah watadhhaba rihukum. Maka kalau kalian sudah lemah, kalian sudah merasa takut, kalian sudah merasa gamang, maka yang akan terjadi adalah watadhhaba rihukum. Maka akan hilanglah kekuatan kalian. Rih di sini dalam arti bahasa Arab tentu angin, ya. Tapi ini ada kata kiasan yang dimaksud di sini ada hilang. Kalau di tempat saya mengistilahkan hilang baunya. Sesuatu, kalau seseorang yang sudah hilang baunya, berarti dia tidak lagi disegani, ya. Dia tidak lagi dihormati dan tidak lagi disegani. Wa tadhhaba rihukum, hilang anginnya atau hilang haibah atau wibawanya, hilang kekuatannya. Jadi ketika sekelompok umat Islam ini telah banyak saling berpecah belah, saling berselisih pendapat, saling salah menyalahkan, ya, maka yang akan terjadi adalah fatafshalu, maka kalian akan merasakan lemah, kalian tidak akan merasakan lagi kuat, ya, karena kalian telah pecah belah. Dan selanjutnya yang terjadi adalah watadhhaba rihukum, dan hilanglah kekuatan kalian, hilanglah wibawa kalian, hilanglah kehormatan kalian, ya. Dan ini sudah banyak terbukti Bapak Ibu, ya, ketika umat Islam ini, ya, terutama juga saat ini kita saksikanlah bagaimana umat yang jumlahnya hampir 2 miliar ini atau mungkin lebih tidak berdaya dalam menghadapi bangsa Zionis, ya, yang jumlahnya mungkin hanya sekian juta orang, ya. Itu disebabkan oleh faktor ini, karena umat Islam itu yatanaza'un, saling berpecah belah,
saling berbantah-bantahan, saling berselisih, sehingga terjadi adalah mereka menjadi lemah dan takut ya, dan kemudian hilanglah kekuatan mereka. Di samping memang kecintaan sebagian besar pemimpin-pemimpinnya kepada dunia dan takut kepada kematian. Ya, kenapa saat ini kita lihat Palestina yang seharusnya yang dikelilingi oleh negara-negara Arab yang besar, yang kaya raya seperti Arab Saudi, Emirat, ya, bangsa yang juga kuat secara militer seperti Mesir, seperti Suriah, Irak, namun untuk melawan Israel yang hanya segelintir itu tidak berani, ya. Karena faktor ini, karena mereka saling berbantah-bantahan. Dalam sebuah pepatah dikatakan ittafaqal Arabu ala alla yattafiqu. Telah sepakat orang Arab untuk tidak sepakat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Mereka telah sepakat untuk tidak sepakat. Dalam dalam banyak hal mereka banyak berselisih pendapat, dalam banyak hal mereka saling apa namanya? Saling bertikai sehingga mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh Allah ya. Dan bukan saja orang Arab tentunya ya, seluruh umat Islam di dunia saat ini yang ada hanya memikirkan nasib bangsanya sendiri-sendiri. Nauzubillah. Kemudian kata Allah, wasbiru, dan bersabarlah kepada Allah dalam menghadapi perjuangan itu. Memang banyak ujian, cobaan, bahkan harus berkorban keluarga, anak-anak yang terbunuh, istri, ya orang tua, karib kerabat yang terbunuh dalam menghadapi peperangan tersebut, dalam menghadapi perjuangan melawan kebatilan. Namun kata Allah, bersabarlah. Bersabarlah terutama juga untuk rasa sakit yang menimpa diri kita yang sedang melakukan perjuangan, karena sesungguhnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama di sini baik dalam bentuk bersama membersamai eh, perjuangannya ya, dan juga di dalam membersamai memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar tersebut. Allah tidak akan pernah lepas menjaga, menolong ya, dan tidak pernah lepas dalam memperhatikan, mencatat amal perbuatan, pengorbanan, perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berjuang dalam keadaan sabar tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Dan janganlah kalian sekali-kali menjadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, ya, seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, ya. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu ya, dan seluruh orang-orang kafir. Yang mana mereka keluar tersebut dalam keadaan apa? Bataran. Bataran artinya angkuh, sombong, congkak ya, membusungkan dada. Wari'a annas, dan demikian juga dalam keadaan bersikap ria kepada manusia. Nah, wa yasudduna an sabilillah, dan bertujuan untuk menghalangi manusia daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy ya, yang keluar dari Mekah ketika mereka mendengar pasukan Abu Sufyan akan dicegat oleh pasukan Nabi Muhammad SAW ya, dan seperti yang kita bahas kemarin, mereka dinampakkan oleh Allah jumlah mereka itu sangat sedikit ya, hanya mungkin beberapa belas orang, sehingga mereka jumawa sekali. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan angkuh dan sombong ya, padahal yang akan mereka hadapi adalah musuh yang akan menghancurkan mereka. Ya, dalam riwayat diceritakan ya, ketika orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal yang tadinya berjumlah 1.000 orang keluar dari Mekah, kemudian tiba-tiba datang salah seorang telik sandi begitu, mata-mata, yang mengatakan, kembalilah ke Mekah, tidak usah kalian berperang karena pasukan Muhammad hanya segelintir orang saja. Maka Abu Jahal menolak pada waktu itu. Ya, Abu Jahal menolak. Mereka mengatakan kita tidak akan kembali ke rumah kita masing-masing ya sebelum kita minum khamar di sana, dan kita berjoget, berdansa di sana, dan kemudian sambil memainkan musik-musik, sehingga suku-suku kabilah-kabilah Arab melihat kita, melihat kehebatan dan kegagahan kita ya, sehingga nama kita akan menjadi semakin harum. Jadi itulah motivasi mereka ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka di Mekah menuju Sumur Badar atau Kampung Badar, tempat nanti akan dilangsungkan peperangan Badar. Jadi Allah mengatakan di sini jangan seperti mereka yang keluar dari rumah mereka dalam keadaan angkuh dan sombong, padahal sudah
disampaikan untuk kembali saja ke rumah, ya tidak usah berperang karena pasukan Muhammad hanya segelintir saja, namun mereka dengan angkuhnya dan membusungkan dada, mereka terus melanjutkan perjalanannya menuju Badar karena sombong dan angkuh dan ria kepada manusia, ya. Mereka ria kepada kabilah-kabilah Arab yang lain. Ya, jadi Bapak dan Ibu, maksud daripada orang-orang di sini yang dikatakan jangan keluar dari rumah kalian untuk berperang dengan keadaan sombong dan ria kepada manusia itu adalah orang-orang kafir atau musyrikinnya Quraisy dari Mekah yang datang ingin berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka bertujuan keluar itu untuk memadamkan, untuk menghalang-halangi manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, artinya menumpas kaum muslimin, ya. Wallahu bima ya'maluna muhit. Padahal, ya, Allah itu bima ya'maluna muhit. Dengan apa-apa yang mereka kerjakan itu meliputi. Allah Maha melihat. Ya, bukan saja melihat, Allah pun juga mempersiapkan skenario yang luar biasa. Wallahu bima ya'maluna muhit. Allah meliputi, melihat semuanya, seluruh sisi-sisi detail-detail apapun yang mereka lakukan, maka wallahu bima ya'maluna muhit. Allah Maha meliputi, Maha melihat, ya, memantau dan memonitor apapun yang mereka lakukan. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa idz, dan ingatlah Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini untuk mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya dan kita semua tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa skenario uh, untuk memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini, dan Allah ceritakan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ya, yang mana mereka sama sekali tidak menyangka, sama sekali tidak mengira bahwasanya mereka keluar dengan begitu jumawanya, begitu angkuhnya dan ria kepada manusia, bahkan sudah diingatkan untuk pulang saja karena musuh sangat sedikit, namun mereka terus pergi keluar dengan riang gembira, ya. Dan itu memang Allah Allah timpakan dalam hati mereka sehingga mereka eh, nanti istilahnya kaget begitu, ya, terkejut melihat fakta yang mereka alami justru adalah kehinaan akibat kekalahan yang sangat telak daripada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Maka kata Allah wa idz, dan ingatlah ketika zayyana lahumus syaitanu a'malum, tatkala menghiasi untuk mereka syaitan atau syaitan menghiasi untuk mereka a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka itu. Jadi Bapak dan Ibu, perbuatan mereka yang mulai daripada menyusun pasukan uh, dipimpin oleh Abu Jahal keluar dari Mekah dalam keadaan sombong dan ria kepada manusia, itulah amal mereka, ya, perbuatan mereka. Nah, itu dihiasi oleh syaitan. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malum, dan ingatlah ketika menghiasi untuk mereka para syaitan amal perbuatan mereka. Jadi dihembuskan oleh syaitan, ya. Di sini disebutkan bahwasanya eh, ketika mereka akan berperang tersebut, datanglah kepada mereka seseorang yang bernama, sebentar saya lihat namanya, ya, Suraqah bin Malik bin Ja'syam, ya. Syaitan atau iblis menjelma menjadi menyerupai bentuk salah seorang pemuka eh, kaum yang bernama Bani Mudlaj, ya, salah satu kaum yang ada di Mekah, Bani Mudlaj. Maka syaitan atau iblis menyerupai wajah seseorang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ja'syam. Nah, maka syaitan ini atau Suraqah ini mengatakan kepada segenap orang-orang musyrikin Mekah itu, Abu Jahal dan pasukannya, wa qala la ghaliba lakumul yaum. Dia berkata, la ghaliba lakumul yaum, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian hari ini, minan nas, dari kalangan manusia manapun. Ya, jadi begitu iblis, ya, dia tahu orang-orang ini akan datang atau akan keluar dari Mekah akan memerangi Nabi Muhammad, maka datanglah iblis, ya, menyerupai wajah Suraqah bin Malik bin Ja'syam, salah seorang petinggi atau pemimpin Bani Mudlaj.
datang ke tengah-tengah kaum kafir Quraisy di Mekah, dia mengatakan, wahai kaum Quraisy, kalian adalah orang-orang hebat, kalian adalah orang-orang yang terkenal dengan kemahiran kalian dalam berperang. Ya, wa qala la ghaliba lakumul yaum. Tidak ada yang akan bisa mengalahkan kalian pada hari ini minan nas, dari golongan manusia manapun. Wa inni jarul lakum, dan sesungguhnya aku pelindung, ikut melindungi kalian. Saya akan ikut berperang bersama kalian. Ya, kata si iblis tadi. Kata iblis yang menyerupai Suraqah bin Malik bin Ja'sham tadi. Wa inni jarul lakum. Ya, jadi ini sesumbarnya iblis dalam bentuk Suraqah bin Malik bin Ja'sham yang meniupkan eh, apa namanya, kesombongan, meniupkan keangkuhan dan menghembuskan rasa optimis di hatinya para orang-orang kafir Quraisy untuk terus berperang, ya, untuk terus berangkat ke Badar untuk melanjutkan peperangan. Wa qala la ghaliba lakumul yawm. Dia mengatakan tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian hari ini dari manusia manapun. Kemudian ditambahkan wa inni jarul lakum, dan sesungguhnya aku adalah pelindung bagi kalian, ya. Dia seorang yang gagah juga, yang hebat, panglima perang yang terkenal, mengatakan kalian orang-orang hebat, tambah lagi saya juga akan ikut bersama kalian. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, falamma tara'atil fi'atan, ketika, ya, kedua pasukan, pasukan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Abu Jahal laknatullahi alaih dari kafir Quraisy telah berada di lokasi Badar, dan satu sama lain telah saling melihat. Yang kemarin sudah kita katakan bagaimana Allah membuat skenario dalam peperangan Badar ini. Orang muslimin melihat orang musyrikin jumlahnya sedikit, sehingga Nabi Muhammad dan para pasukan tidak merasakan ketakutan. Ya, mereka dengan gagah berani, dengan optimis, yakin akan memenangkan pertarungan karena Allah perlihatkan orang-orang musyrikin di mata-matanya, dalam pandangannya orang Nabi Muhammad dan para pasukan, jumlah orang kafir itu sedikit. Dan sebaliknya, Allah perlihatkan jumlah Nabi Muhammad dan pasukannya dan para sahabat sangat-sangat sedikit dalam pandangan orang-orang musyrikin yang jumlahnya 1.000 orang lebih. Sehingga mereka semakin bersemangat, ya, semakin berselera untuk segera melumat habis pasukan Nabi Muhammad yang jumlahnya dalam pandangan mereka hanya berapa gelintir orang saja. Namun tentu iblis tidak ikut, ya, tidak termasuk golongan yang melihat pasukan Nabi Muhammad dengan jumlah yang sedikit. Bahkan sebaliknya, justru iblis melihat jumlah yang nyata sesuai dengan asli atau faktanya, plus dilihat lagi jumlah malaikat yang sangat banyak membersamai pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah katakan, "Falamma tara'atil fi'atan." Maka ketika dua golongan, dua pasukan tersebut telah saling melihat, ya, nakasa ala aqibai, artinya telah berjumpa dalam lokasi yang siap-siap untuk berperang. Seperti kita lihat di film-film Bapak Ibu, ya, ketika akan terjadi peperangan pada zaman dahulu, pasukan A berada di kanan, pasukan B berada di kiri, hanya menunggu komando, kemudian keduanya akan saling melebur, saling menebaskan pedang masing-masing, ya. Nah, ketika telah siap siaga kedua pasukan tersebut dan saling memandang begitu, maka yang terjadi adalah si laki-laki tadi, Suraqah bin Malik bin Ja'sham yang merupakan iblis tadi, apa yang dia lakukan? Nakasa ala aqibaihi. Tiba-tiba dia berbalik dari tumitnya, artinya dia berpaling. Tadinya menghadap ke pasukan lawan yang tadi mengatakan inni jarul lakum, saya akan menjadi pelindung kalian, ya, dengan gagahnya. Tapi begitu berjumpa dengan pasukan Nabi Muhammad dan telah saling berhadap-hadapan, apa yang dilakukan? Nakasa ala aqibaihi. Dia berbalik di atas kedua tumitnya, artinya dia berpaling. Ini ungkapan orang Arab dulu ketika mengatakan orang yang kabur dalam peperangan itu disebut dengan nakasa ala aqibaihi. Dia segera berpaling, memutar badannya 180 derajat dan kemudian kabur, ya. Dan dia berkata, waqas, sebelum kabur dia mengatakan, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, yang tadinya di paling depan, tiba-tiba langsung balik kanan dan bersiap-siap akan kabur, lari. Namun sebelum kabur mengatakan, waqala inni bari'um minkum. Dia berkata dengan suara yang tinggi, inni bari'um minkum. Tadinya mengatakan kalian tidak akan dikalahkan oleh manusia manapun hari ini. Kalian orang yang hebat, ya, kalian tidak akan terkalahkan dan saya akan ikut bersama kalian, membela kalian. Namun begitu sampai di lokasi Badar, karena dia iblis, ya, dia bisa melihat bahwasanya bersama pasukan Nabi Muhammad terdapat jumlah malaikat yang, dan bahkan seluruh pemuka-pemuka malaikat, Jibril ikut, Israel ikut, Israfil ikut,
semua malaikat-malaikat utama ya Allah ikut bersama pasukan Nabi Muhammad, ya tentu membuat iblis gemetar ya. Sehingga dia waqala inni bari'um minkum, berpaling dan berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, waqala inni bari'um minkum, dan dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian semua. Ya, aku berlepas diri, aku nggak mau ikut-ikutan begitu. Inni arama la taron. Kenapa dia berlepas diri? Inni arama la taron. Sesungguhnya aku dapat melihat apa-apa yang kalian tidak lihat. Ya tentulah ya, dia iblis. Dia iblis yang berwujud manusia, yaitu Suraqah bin Malik bin Ja'sham. Ketika dia melihat pasukan Nabi Muhammad, ya telah dibela dan apa namanya dilingkungi oleh ribuan malaikat, ya yang dengan wajah yang sangat menakutkan dalam pandangan iblis, maka dia berpaling dan mengatakan, saya berlepas diri dari kalian karena saya dapat melihat ini ara ma la taraun. Saya dapat melihat apa-apa yang tidak kalian lihat. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya, padahal iblis itu nggak pernah takut sama Allah. Kalau dia takut sama Allah, ya ini kebohongan ya. Pastilah dia dulu ketika diperintahkan oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam, ya dia harusnya sujud ya. Tapi tidak, dia tidak takut pada Allah, bahkan menantang Allah ya, menyatakan siap untuk disiksa dan diazab nanti di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Yang penting diberikan kesempatan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Ya, ini bukan takut namanya, ini kebohongan ya. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Ya, tapi dia tahu sesungguhnya Allah itu maha keras dan maha dahsyat atau sangat pedih siksaannya. Jadi ini dari ayat ini maksudnya Bapak dan Ibu sudah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat keutamaan yang telah Allah berikan tersebut tatkala akan terjadi perang Badar, lalu datanglah iblis menghiasi hatinya orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan inni jarul lakum, aku akan membela kalian. Namun ternyata setelah kedua pasukan akan berperang dan telah berhadap-hadapan, maka tiba-tiba iblis yang menyamar dalam bentuk Suraqah bin Malik bin Ja'sham memalingkan badannya dan mengatakan, aku berlepas diri dari kalian karena aku melihat apa-apa yang tidak bisa kalian lihat. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan ya kembali Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, para sahabat dan kita semua untuk mengingat ya. Mengingat bagaimana waktu itu Allah uh, kejadian ya atau detail-detail perang Badar ini yang terjadi pada orang-orang musyrikin. Dan ingatlah yaqulul munafiqun, dan ingatlah ketika berkata orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim marad, ya walladzina fi qulubihim marad, ada orang munafik dan ada orang-orang yang hatinya sakit. Sebetulnya sama ya, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berpenyakit hatinya, namun mungkin di sini dibedakan, yang munafik ini betul-betul sebetulnya tidak beriman sama sekali, ya tidak beriman sama sekali, namun eh, pura-pura beriman gitu. Adapun yang walladzina fi qulubihim marad, ya ada orang mungkin dia ada sedikit beriman, ada sedikit percaya, namun hatinya penuh dengan penyakit. Ada kedengkian, ada kebencian, ada hasad dan lain sebagainya. Mereka berkata, gharra haula'i dinuhum. Ya, gharra haula'i dinuhum. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu ditujukan kepada, kalau kita lihat dalam tafsir atau Bari dan tafsir Ibnu Katsir misalnya, ayat ini yang dimaksud dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya sakit ini adalah sekelompok orang-orang yang tadinya telah beriman dengan Nabi Muhammad SAW di Mekah, ya, namun tidak ikut berhijrah ke Madinah. Mereka mencari-cari alasan, oh takutlah mungkin hartanya yang banyak nanti dirampas oleh orang-orang Quraisy. Ada yang takut mungkin nanti disakiti dan segala macam. Dan akhirnya mereka tidak berhijrah ke Madinah. Padahal sebetulnya karena adanya kemunafikan di hati mereka, ya, yang tadinya telah menyatakan Islam, namun melihat Nabi Muhammad ini sepertinya tidak ada tanda-tanda akan menjadi pemimpin yang besar, dan melihat yang beriman dengan Nabi Muhammad hanya orang-orang yang lemah, ya, yang meskipun tadi telah menyatakan Islam, namun akhirnya mencari 1.001 alasan untuk tidak ikut hijrah ke Madinah. Namun tatkala Nabi Muhammad SAW datang bersama pasukannya di perang Badar, maka mereka
dengan maksud untuk mencari mensimpatik Abu Jahal dan pasukannya, ikut mengolok-olok Nabi Muhammad ya, ikut mengatakan idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Ingatlah ketika berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang dan di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan gharra haula'i dinuhum. Ucapan ini mereka tujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Maksudnya daripada kata ini adalah lihatlah mereka, agama yang mereka yakini telah menipu mereka. Ya, agama yang mereka yakini telah menipu mereka. Mereka mengatakan, lihatlah orang itu betapa bodohnya mereka. Ya, mereka telah diberikan kehidupan, sudah bisa bebas, sudah bisa hidup agak enak di Madinah. Ya, namun eh, berani-beraninya datang ke Mekah. Ya, menghadapi pasukan kafir Quraisy Abu Jahal yang begitu besar. Nah, mereka mengatakan ini pasti karena agama mereka itu. Jadi agama yang mereka yakini telah menipu mereka. Ya, dan memang kalau dilihat sepintas memang seperti orang-orang tertipu Bapak dan Ibu. Bagaimana dulu para sahabat itu ya berani mengorbankan harta bendanya yang begitu banyak di Mekah. Ya, sehingga mereka berhijrah ke Madinah tanpa satu sen pun di badan. Tanpa ada sedikit pun harta benda yang begitu banyak mereka tinggalkan di Mekah, mereka bawa ke Madinah. Bahkan ada yang meninggalkan istrinya, bahkan ada yang meninggalkan anaknya. Ya, ini doktrin yang luar biasa. Makanya mereka mengatakan mereka ini telah tertipu, ya, telah terhipnotis begitulah. Karena memang tidak masuk akal ya. Bagaimana hanya dengan ajaran seorang Muhammad mereka bisa melakukan pengorbanan yang sedemikian rupa, bahkan mau datang jauh-jauh dari Madinah, bersusah payah, meninggalkan lagi anak istri di sana, dan siap mati karena akan ditergam oleh singa-singa gurun. Pasukan Abu Jahal yang siap menyembelih mereka hidup-hidup. Makanya orang-orang munafik ini sampai apa namanya mengatakan gharra haula'i dinum. Mereka telah ditipu oleh agama mereka, ditipu oleh Muhammad, ditipu oleh keyakinan mereka yang sedemikian rupa membuat mereka berani-beraninya datang ke Mekah dengan jumlah yang sangat sedikit berperang dengan Abu Jahal dan pasukannya yang begitu banyak. Namun Allah mengatakan kepada Ibu, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Namun barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, ya meskipun jumlah sedikit, meskipun tahu akibat daripada tindakan yang diambil adalah kematian yang sia-sia mungkin barangkali, ya, tapi kita yakin tidak ada di antara sahabat yang waktu itu yang merasakan kematian sia-sia ya. Mereka betul-betul berangkat itu karena keyakinan. Makanya Bapak dan Ibu, dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tidak akan ada dalam sejarah manusia, baik yang dulu ya, bahkan sampai hari kiamat, yang akan menyamai eh, eh, semangat keyakinan para sahabat. Ya, sehingga tidaklah heran bagaimana dalam kurun waktu 30 tahun agama Islam ini bisa tersebar sampai ke Andalusia, sampai ke Eropa, sampai ke Cina, sampai ke India, bahkan sampai ke negeri yang paling jauh dari mereka yaitu Indonesia. Ya, karena gigihnya keyakinan tekad mereka, kuatnya keyakinan mereka bahwasanya ini adalah agama yang benar. Ini adalah agama yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini sampai mencengangkan ya, mencengangkan tidak percaya orang-orang munafik tadi, mereka mengatakan itu orang-orang yang telah tertipu oleh agama mereka. Tapi Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Ada fa kosong di sini. innallaha azizun Kanan hakim. yang beri bang pistol. Maka sesungguhnya Allah itu Silakan ya. maha perkasa Silakan lagi ya. maha Nggak tahu bijaksana. lokasi. Kalau nanti Mohon yang suaranya bocor Enggak. nanti ditutup ada minta mikrofonnya. Nggak calik nih. Bandung. Oh, belum. Dicalik. Belum belum bin calik. Ya, Ini mohon besok admin ada yang pasal. suaranya bocor dimatikan dulu ya, mohon maaf. Calik. Mencalik akun. Tanam aja. Boleh pak tanaman tumbuhan. Ya, salah lah ya tuh. Kok Perancis. matoa? Hah? UB Perancis. Orang situ nah. Saw, sawit Oh tapi iya, ini masih ada hostnya orang. sendiri yang ngomong ya. Baik. Baik, Bapak Ibu bisa dengar saya masih? Masih Ustaz. Masih Masih Ustaz. Ustaz. Ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah,
maka dia tidak berserah diri kepada sembarang zat, kepada sembarang kekuatan. Maka sesungguhnya ketika seseorang telah bertawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, menggantungkan harapannya sepenuhnya kepada Allah, ya, dengan sepenuh jiwa dan raganya, yakin bahwasanya hanya kepada Allah dia akan bergantung, maka kata Allah, fa innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Ketika dia melihat seorang hamba itu telah, Allah itu merasa senang sekali kepada dia, merasa bangga sekali, merasa berbesar hati sekali Allah itu. Dan gembira dan bahagia sekali ketika Allah begitu melihat salah seorang hambanya, ya, yang seharusnya kita mungkin mengatakan, ah itu nggak ada artinya bagi Allah. Seorang hamba mengatakan, tapi bagi Allah, begitu dia melihat ciptaannya itu mengagungkan dirinya, ya, meskipun Allah itu nggak butuh, ya. Allah itu mau kita agungkan, nggak kita agungkan sedikit pun, seujung kuku pun tidak akan mengurangi keagungan Allah. Tapi begitulah Allah itu syakur. Allah itu maha berterima kasih, ya, tidak menyepelekan, tidak meremehkan. Maka barang siapa yang Allah lihat menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, ya, dia tanggalkan, dia copot semua keyakinan yang ada pada dirinya bahwasanya dirinya memiliki kemampuan, meskipun dia katakanlah punya harta sekalipun, punya kekuatan, punya jabatan, punya kolega dan segala macam, namun dia yakin hanya kepada Allah lah dia akan menyerahkan dirinya, maka kata Allah, fa innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa, maha kuat, ya, dan juga maha maha bijaksana. Allah tahu apa yang akan Allah lakukan untuk kita. Allah itu bijaksana dan tidak akan pernah salah di dalam memilihkan sebuah solusi untuk kita, karena Allah itu maha maha bijaksana. Yang penting kita bertawakal kepadanya, serahkan diri sepenuhnya kepadanya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ini salah satu doa yang paling menunjukkan ketawakalan kita kepada Allah. Jangan lepaskan kami ya Allah dari pengawalanmu, dari pemantauanmu, dari perlindunganmu dan kasih sayangmu, meskipun hanya sekejap mata saja. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, walau tara, ya, dan kalaulah kalian bisa melihat, ya, tentu kalian akan bersyukur sekali kata Allah. Walau tara, dan kalau seandainya kalian bisa melihat, engkau Muhammad dan para sahabatmu, ya, para pengikutmu, bisa melihat idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu, ketika para malaikat mewafatkan, mematikan atau membinasakan orang-orang yang kafir. Bagaimana cara malaikat mematikan mereka? Kata Allah di sini, Allah lukiskan bagaimana cara malaikat menghabisi, mematikan, menumpas, ya, orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, dan Abu Jahal sendiri seperti kita ketahui tewas dengan sangat hina di peperangan Badar tersebut. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah. Dan ingatlah ketika malaikat mewafatkan orang-orang yang kafir, yadribuna wujuhahum. Malaikat tersebut memukul wajah mereka. Wa adbarahum, dan belakang mereka. Jadi di sini kepada Ibu, ketika mereka menghadap kepada pasukan Nabi Muhammad untuk memerangi mereka, ditampar oleh malaikat wajah mereka, ya. Ditampar, dipukul dengan pukulan yang mematikan oleh para malaikat. Begitu mereka kabur, ya, ada yang datang masih berani berperang, dipukul wajahnya oleh para malaikat. Dan yang mau kabur, maka dipukul, mohon maaf, bokongnya oleh malaikat, ya. Sehingga ada salah seorang sahabat Nabi yang melihat dalam peperangan itu, ketika dia melihat, mohon maaf ya, saya belum begitu yakin apakah Abu Jahal meninggal dalam perang Badar ini, nanti saya cek, ya. Namun kalau tidak salah Abu Jahal meninggal, ya. Nanti kita cek lagi insya Allah. Namun dalam riwayat tersebut disebutkan ada seorang sahabat yang melihat di punggungnya Abu Jahal itu seperti bekas sendal, ya, seperti bekas sendal, ya, di bokongnya itu atau di punggungnya itulah, gitu, ya. Nah, ditanya oleh Rasulullah, itu adalah pukulan malaikat. Itu adalah pukulan malaikat yang diberikan kepada Abu Jahal tersebut. Maka di sini Allah menjelaskan kepada Ibu, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru, dan kalau seandainya kalian bisa melihat tatkala
mewafatkan atau mencabut nyawa orang-orang kafir tersebut para malaikat, atau tatkala para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang kafir tersebut, maka caranya adalah malaikat yadribuna wujuhahum. Malaikat menampar, memukul ya wajah mereka dengan pedang, tebas lehernya, atau ketika ada di antara mereka yang lari, yang berusaha kabur, dipukul oleh malaikat belakang mereka, atau di dalam penjelasan hadis disebutkan astahahum, atau bokong-bokongnya mereka ya. Kemudian wadzuqu adzabal hariq ya, kemudian dikatakan kepada mereka wadzuqu adzabal hariq, rasakan oleh kalian azab yang membakar kalian, baik azab dalam bentuk kematian yang hina pada saat perang Badar tersebut, dan tentunya juga nanti azab di yaumil qiyamah ya, di hari di kiamat akibat kekafiran yang mereka lakukan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan dzalika bima qaddamat aydikum. Kenapa Allah katakan? Ya, kenapa Allah katakan rasakan oleh kalian azab yang sangat pedih? Dzuqu adzabal hariq. Rasakanlah oleh kalian azab yang membakar ya, membakar dengan sangat pedih. Dzalika, yang demikian itu, kenapa mereka dibakar, diberikan kekalahan yang hina ya, ditumpas oleh malaikat, dipukul dari depan, dipukul dari belakang, kemudian nanti disiksa, dibenamkan dalam neraka jahanam. Semua itu adalah dzalika, yang demikian itu, bima qaddamat aydikum. Disebabkan oleh apa-apa yang telah dikemukakan, yang telah dikedepankan atau dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Apa-apa yang diperbuat oleh tangan kanan kalian dalam segala bentuk perbuatan yang mereka lakukan, menyakiti Nabi Muhammad, menyiksa para sahabat, mengusir Nabi Muhammad, menyusir para sahabat, dan seluruh perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Meskipun ya kesannya mereka hancur lebur, mereka tersiksa, mereka tersakiti, mereka merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan, namun sesungguhnya itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid, dan Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Ya, sedikit pun Allah tidak pernah menzalimi hambanya, baik dalam perkara kebaikan, begitu juga dalam perkara keburukan. Tidak ada amal baik sebesar zarrah, bahkan yang lebih besar dari, yang lebih kecil lagi daripada zarrah, seperti khardal, ya, kecuali pasti kelak akan dibalas oleh Allah. Ya, dan dibalas pun tidak sebesar zarrah pula. Dibalas dengan berlipat-lipat-lipat kali ganda oleh Allah. Tidak akan luput sedikit pun perkara perbuatan yang baik yang pernah kita lakukan. Walau hanya mungkin sekedar memaafkan orang. Walau hanya mungkin dengan sekedar memberikan seuntai senyum kepada orang lain. Menandakan kita bersahabat, kita tidak memusuhi. Walau hanya dengan mengangkat sebuah ranting pohon di jalan yang menghalangi. Semua dicatat oleh malaikat dengan sangat detil, dan semua akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda nanti di akhirat. Dan sebaliknya juga Bapak dan Ibu rahimakumullah, tidak ada sekecil apapun perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya, orang-orang kafir, garis bawahi di sini, oleh orang-orang kafir. Karena kalau orang-orang muslimin, maksiat-maksiat yang kecil-kecil itu terhapus secara otomatis ya. Baik minta ampun atau tidak minta ampun. Minta ampun sudah pasti. Tidak minta ampun pun ya mungkin lupa istighfar, lupa apa, tapi ketika dia sholat Jumat, ketika dia pergi umroh, ketika dia berpuasa, dia itu otomatis terhapus. Kecuali yang dosa-dosa besar ya tentunya. Tapi orang-orang kafir tidak. Orang-orang kafir, Bapak dan Ibu, sekecil apapun dosa yang dia lakukan di dunia ini, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dengan siksaan yang setimpal. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Karena Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Kada bi ali Fir'aun. Nah, di sini Allah ceritakan kenapa Allah hancurkan, bagaimana Allah menghancurkan orang-orang musyrikin ini, orang-orang kafir Quraisy ini, seperti keadaan Ali Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, atau keluarga Fir'aun, Fir'aun dan pengikutnya ya, bukan pengikutnya saja, tapi juga termasuk Fir'aunnya sendiri. Ya, jadi ya Abu Jahal itu adalah Fir'aun pada zaman Nabi Muhammad. Ya, dan Fir'aun itu terus ada di sepanjang zaman ya. Di zaman sekarang ini entah siapa Fir'aun. Fir'aunnya sekarang mungkin Benyamin Netanyahu ya, Perdana Menterinya Israel, atau mungkin Presiden Amerika. Allahu alam ya. Orang-orang yang memang dengan terang-terangan
menghancurkan umat Islam. Kadabi ali Fir'aun, seperti keadaan atau nasibnya Fir'aun dan pengikutnya dulu yang dihancurkan oleh Allah di tengah laut. Walladzina min qablihim, dan juga orang-orang sebelum mereka, Namrud ya, dan kaum-kaum sebelumnya, kaum Nabi Lut ya, kaum Tsamud yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kafaru bi ayatillah. Mereka itu semua dulu ingkar, kafir dengan ayat-ayat Allah. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Maka Allah siksa mereka. Allah musnahkan dan hancurkan mereka akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan sangat keras siksaannya. Baik Bapak dan Ibu, ternyata telah habis ya. Sampai di akhir halaman. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha dahsyat dan keras siksaannya. Baik Bapak dan Ibu, demikian kira-kira apa namanya pembahasan tadabbur Al-Quran daripada surah Al-Anfal ayat 46 sampai 52 yang yang bisa saya pandu pada pagi hari ini. Masih bercerita tentang detail-detail perang Badar, gambaran perang Badar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat skenario sedemikian rupa yang membuat orang-orang kafir itu begitu berselera, bersemangat turun ke Badar dengan sombong, dengan ria kepada manusia, yang tentunya juga ya diskenariokan oleh Allah agar mereka berduyun-duyun ke sana dan akhirnya nanti ditumpas oleh Nabi Muhammad SAW bersama para malaikat, yang itu yang tadinya mereka mengatakan, ayo kita tetap lanjut ke perang Badar, kita berdansa, mabuk-mabukan di sana dan memainkan musik agar semua bangsa Arab tahu kehebatan kita. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi yang sampai ke telinga orang Arab bukan kehebatan, malah kehinaan. Ya, yang terjadi yang tadinya berharap menumpas Nabi Muhammad di Badar dan menawan mereka, dibawa ke Mekah dengan tangan terikat, yang terjadi malah dibinasakan oleh Allah dan menjadi kabar tersiar kabar terhinanya mereka dalam peperangan Badar tersebut ya. Demikian kalau Allah menginginkan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf dari ucapan dan perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.